Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU, baik dari MUI-nya, BPD-nya beserta jajarannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul hajat Bapak Haji, Bapak Qadir dan Ibu Desi, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dengan niat menikahkan putra putrinya insyaallah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta diberikan keturunan yang saleh salehah, diberkahkan di dalam rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya mukminin mukminat. Fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan, di malam yang penuh kenikmatan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang. InsyaAllah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan berkah syukurnya kita di malam ini Allah berikan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf saya menyelak beberapa acara yang harusnya ada urutannya, namun tahadutsan bi ni'mah
karena setelah dari sini masih ada 2 acara lagi. Setelah dari sini saya harus ke Maleber di Galaherang. Setelah dari Galaherang saya harus acara lagi di Jalaksana. Minta ridha, minta maaf, bukan berarti saya merusak dari semua acara. Insya Allah mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fajr memulai, izinkan diri ini mengucapkan minal aidin wal faidin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dikabulkan oleh Allah. Doa kita, hajat kita, salat kita, qiyamul lail kita, semua ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkataan para alim ulama mengajak kita, mengingatkan kita, bukan berarti Ramadan telah pergi, ibadah kita dikurangi. Namun di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Panggilannya cuma buat orang yang beriman. Sama seperti panggilan orang yang berpuasa bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Yang dipanggil juga orang yang beriman. Berarti ketakwaan ini bukan diadakan tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Berarti ketakwaan ini bagi setiap orang yang memiliki iman, yang dititipi iman, ke setiap hariannya wajib bertakwa kepada Allah. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Bukannya berarti, kalau saya boleh bilang, insya Allah yang hadir di sini semua KTP-nya Islam. Betul enggak? Ada enggak kolom agama yang dikosongin? Enggak ada. Semua Islam. Yang dimiliki, yang memiliki iman hanya orang-orang tertentu. Fungsi iman itu ada di dalam hati, tertanam di dalam hati, buah dari ketakwaan. Kalau orang yang bertakwa, pasti dia akan bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, pasti dia orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena syukur dan takwa ini nggak bisa lari. Selalu dia berkaitan. Maka dari itu, orang yang beriman, pastinya dia memiliki ketakwaan dan syukur. Sahibul hajat, Bapak Qadir, saat ini bisa aja bikin tasyakurannya sendiri bersama keluarganya. Tapi kenapa kita diundang semua? Wasilah dari Bapak Qadir beserta keluarga ngundang kita semua. Mungkin kali di malam ini ada yang ngerumpi ngomongin macam-macam. Mungkin di luar sana ada yang sering main gaple. Mungkin malam biasa ada yang main catur. Tapi alhamdulillah di malam ini kita kumpul sama-sama nuntut ilmunya Allah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa duduk di dalam satu majlis di mana majlis tersebut disebut nama Allah dan nabinya, pasti tempat tersebut yang mau yang punya dosa kecil, mau yang punya dosa besar, semuanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Habib, saya datang ke sini bukan karena mau dengerin taklim. Saya bukan mau datang dengerin ceramah, tapi saya datang ke sini cuma niat kondangan. Bodoh amat. Mau datang kondangan, mau datang nagih utang kek, cuman mau ngelihat hidungnya Habib kek, sabodo taing ko maha aing baik, pasti bakal dikasih sama Allah. Mau gimana pun kita, mau duduknya kita nagih utang, tetap dosa kita diampuni oleh Allah. Enggak pandang bulu Allah. Berarti Allah baik nggak? Baikan mana sama Pak Qadir? Kalau bilang baikan Pak Qadir bahaya. Allah jauh lebih baik. Nabi mengajarkan kebaikan, Pak Qadir ngikutin sunnah Nabi.
Berbuat baik, datang ke tempat ini disediain makanan, betul? Snack. Maaf Pak Qadir, maaf. Tapi alhamdulillah kalau di depan mah ada cau, nastar, papais. Monyong nggak? Alhamdulillah. Coba lihat kalau di atas orang yang ceramah dikasihnya air putih doang. Dipikir gue mujair kali. Di dalam air, di sini air. Tapi Masya Allah, ini kan buahnya takwa. Buahnya nikmat iman yang Allah berikan. Inilah letak silaturahmi di dalamnya. Nabi juga ngajarin kita, orang yang syukuran seperti ini syukuran yang diridhoi sama Allah. Ada orang yang tasyakurannya bukan sama Allah, alasannya sih tasyakuran, tapi nangkep dangdut. Yang nyanyi bohai, pakai baju kurang bahan. Dosa nggak? Tasyakurannya di mana? Kalau syukuran itu selalu mengucapkan alhamdulillah, itu tanda syukur. Kalau dangdutan syukurnya masih apa? Bukan berarti orang nangkep dangdut nggak boleh, silahkan, tapi jangan goyang. Bisa nggak lu nonton dangdut diem aja kayak nonton wayang? Ini ada salah satu jariah dosa yang pasti akan terus menerus. Saya nggak bilang dangdut itu haram, saya suka musik. Orang om saya, paman saya seorang penyanyi kok. Namanya Ali Alatas. Kalau bapak, mungkin bapak tahu Ali Alatas, penyanyi dangdut Melayu. Dia penyanyi, suka saya lagunya. Tapi yang namanya, yang sekarang ini banyak mudaratnya. Yang datang dosa. Minum di mana, mabok di mana. Betul. Bukan berarti saya benci pemabuk, enggak. Mereka saudara kami, tapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Coba kalau yang datang ke tempat ini ada yang mabok, ada? Mabok cinta sama Nabi sama Allah, ada. Ini kan syukur, Pak Kuwu jadi nggak capek-capek, nggak ngurusin yang begini-begini. Pak Kuwu makasih banyak. Harusnya ketemu Pak Bupati, Pak Kuwu beratin datang ke sini, insya Allah niat baiknya dicatat yang baik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga Pak Bupati kemarin setelah kecelakaan, Allah berikan kesehatan pada beliau. Amin ya rabbal alamin. Masa kita kalah sama Nabi? Nabi itu kan ngajarin kita, Nabi ini selalu menangis. Sebelumnya nih saya mau ngomong, kita sama batu lebih mulia siapa? Batu, tahu batu? Tahu batu? Punya kaki, punya tangan. Kalau ada batu punya kaki, punya tangan, itu berarti transformer. Batu nggak punya tangan, batu nggak punya kaki, nggak punya mata, nggak punya telinga, tapi ada di dalam satu kisah yang dikisahkan oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita kalahnya sama batu? Di dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cerita kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, di zaman dahulu ada seorang Nabi lewat padang pasir, ngelihat batu ngeluarin air. Ditanya sama Nabi tersebut, wahai batu, batunya kecil tapi ngeluarin air cukup deras. Ditanya, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Jawaban batu tersebut, wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menyatakan menyalakan api neraka jahanam yang bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia. Dan di saat itu aku meminta kepada Allah, aku khawatir jika diriku dijadikan bahan bakar api neraka. Jadi keluarnya air dari batu kecil tersebut air mata, takut dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat dua belah tangan mengatakan, ya Allah, selamatkan batu ini, jangan kau jadikan bahan bakar api neraka, masukkan dia ke dalam syurgamu ya Allah. Datang beberapa tahun, Nabi tersebut lewat lagi.
ngelihat batu itu makin ngeluarin air cukup deras, lebih deras dari yang lalu. Batu ini ditanya lagi, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Wahai Nabi Allah, jika beberapa tahun yang lalu aku mengeluarkan air karena rasa takutku, aku mengeluarkan air mata karena rasa takutku akan dimasukkan ke dalam neraka, maka di saat setelah engkau berdoa, aku mendengar doamu dikabulkan oleh Allah, aku diizinkan untuk ditempatkan ke dalam surganya Allah, maka di hari ini keluar air mataku karena syukurku kepada Allah. Batu masih syukur kepada Allah. Coba orang sini, syukurnya kapan? Kalau ada khitanan, kalau ada kawinan, baru tasyakuran, PA. Yang namanya tasyakuran setelah sholat ada zikir nggak? Ada ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Kan begitu kan? 33. Setelah itu baca apa lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah itu, setelah baca 33 kali, bacanya apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang ngajarin Nabi. Itu tanda syukur. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Tuh diajarin sama Nabi. Ya Allah, kami bersyukur atas salatku, zikirku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, masih diberikan iman untuk mengingat kepadamu. Orang sekarang mana ada yang sholatnya begitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya orang tua kita ngajarin Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikaullahus salam fahinna rabbana bisalam. Kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu. Allahumma lantas jalan. Nggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah, lebih sombong daripada iblis. Tahu iblis? Tahu? Kenal? Sahabat-sahabat. Apa iparan? Iblis sombong, tapi orang yang nggak pernah mau berdoa, orang lebih sombong dari iblis. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita nggak disamain sama iblis. Mudah-mudahan hati kesombongan kita dikeluarin sama Allah. Diajarin juga di dalam madrasah bulan suci Ramadan. Sabar. Selalu ngejaga hawa nafsu. Kadang hawa nafsu kita ini terlepas saat asar sampai mau maghrib. Lepas tuh hawa nafsu kita tuh. Nggak kejaga lagi. Kenapa? Banyaknya ngabuburit. Betul nggak? Begitu jam 4 lewat, keluarin motor, suami istri boncengan. Suami istri aja nggak boleh duduk dekat-dekatan kalau Ramadan. Pegangan jari aja nggak boleh. Tempe halal apa haram? Tempe halal. Kalau dimakan di bulan suci Ramadan tengah hari bolong, halal apa haram? Boleh dimakannya kapan? Maghrib. Sop buah diminum tengah hari bulan Ramadan, halal apa haram? Haram. Boleh diminumnya kapan? Maghrib. Ayam, daging, semur, rendang, halal apa haram? Halal, tergantung motongnya. Kalau dimakan tengah hari bulan Ramadan, halal apa haram? Haram. Boleh dimakan kapan? Maghrib. Istri halal apa haram, Pak? Halal apa haram? Halal. Boleh dicicipinnya kapan? Bis terawih, PA. Bis maghrib lu nafsu amat lu. Habis terawih. Jangan begitu. Allahu Akbar adzan langsung tomprok aja, jangan. Kelewatan kalau ada yang begitu, Pak. Ya kan sama-sama ngebatalin, ya nggak begitu juga. Coba semuanya diatur, sabar pun diajarkan oleh Allah. Makanya orang yang rugi tatkala Ramadan pergi, ibadahnya tetap sarwa baik.
Sama sebelum Ramadan, sama kayak Ramadan, tapi Ramadan lebih agak sedikit dah, ada qabliyah, ada ba'diyah. Udah diajarin juga ibadah yang banyak, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Coba sholat tarawih berapa rakaat? Di sini 23 apa 11? 23, lama apa sebentar? Sebentar kan? Coba begitu selesai tarawih, selesai bulan Ramadan, ada yang sholat sunnahnya taubat 20 rakaat, 3-nya witir, ada? Gak ada, padahal udah diajarin itu. Kenapa sih nggak mau kita ngikutin apa yang diajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan itu keuntungan besar buat kita. Jangankan sholat sendiri, sholat berjamaah tarawih, kalau ada imamnya aki-aki bacanya lama, nggak ada makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wah, ini nggak bakal dipakai lagi nih imam begini nih. Yang dipakai yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dipakai sampai 1 bulan nih imam yang begini. Mau masuk surga nggak? Mau masuk surga nggak? Kira-kira kalau orang yang ibadahnya semuanya serba buru-buru, enakan masuk surga apa neraka tuh kira-kira? Mau masuk surga, tapi kelihatan di sini mah orang-orang soleh-soleha, tapi bohong. Kalau katanya orang ini daerah apa? Panyosogan, Panyosogan. Kalau katanya orang Panyosogan mah life is choice. Ngerti nggak lu? Haho aja. Hidup itu pilihan. Allah udah ngasih jalan kita, mau jadi orang baik ya taat. Kalau mau jadi orang nggak baik ya jadi bangsat. Kan begitu. Tinggal pilih. Ramadan didik kita untuk menjadi orang yang taat. Kadang orang suka ini masalahnya nih. Ramadan itu kita ditempa, kita dipatri, kita diajarkan sedekahnya, silaturahminya, berbaginya ada di dalam bulan suci Ramadan. Jangankan bulan Ramadan, salat 5 waktu pun kita diajarin untuk ngerendah diri. Kok masih nggak ada yang sadar? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, kepala ini adanya di atas apa di bawah? Kalau lagi bercanda diklepak sama teman kepala kita, marah kagak? Ngamuk. Kenapa? Oh, enak aja lo, kepalaku dipitrahin ini. Benar. Coba lihat lagi sujud. Kepala sejajar sama telapak kaki. Pantat jauh lebih tinggi. Betul nggak? Kita nggak usah ngomongin pantat lah, kita tahu lah isi pantat apa. Betul nggak? Tapi saat kita sujud, kepala kita sejajar sama telapak kaki. Biar apa? Biar sadar. Nggak ada hidup mau dia kepala negara, dia mau kepala desa, mau kepala kabupaten, mau kepala kecamatan, nggak ada peduli. Semua harus tunduk di hadapan Allah. Tuh, nggak ada yang lebih mulia, lebih tinggi, nggak ada. Allah Rabbul Alamin jauh lebih mulia dan lebih tinggi, dan wajib kita untuk selalu taat. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Insya, kalau udah paham saya tutup sama doa. Katanya tadi udah paham. Udah paham belum? Dari tadi gue teriak-teriakan, gak paham-paham lu. Lewatan banget. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita bahas apa lagi nih? Kawin ya? Kawin apa nikah? Kawin mah nggak usah pakai diceritain dah, nggak usah diajarin, udah paham lah masalah kawin mah. Kalau masalah nikah kan, nikah ini bisa dibagi 3. Nikah ini dibagi 3. Ada sebagian ulama juga mengatakan ada yang makruh. Tapi saya ngambil ilmu nikah ini 3 lah, lebih ringan ya, lebih ringan. Nikah itu bisa sunnah, nikah itu bisa wajib,
nikah itu bisa menjadi haram. Bib, emang nikah ada yang diharamin? Ada. Kapan nikah wajib? Jika seseorang tidak dapat menahan hawa nafsunya, syahwatnya. Gak bisa nahan hawa nafsunya. Pasti larinya ke kemaksiatan. Wajib dia untuk menikah. Kapan bisa jadi sunnah? Jika seseorang dengan niat dia menikah untuk menambahkan nilai ibadahnya kepada Allah, itu termasuk bisa juga jadi haram. Kapan di pernikahan jadi haram? Yang sebelumnya dia menikah hamba yang taat, setelah dia nikah gak pernah lagi ibadah kepada Allah. Haram pernikahannya. Jadi pernikahan itu bukan untuk melupakan Allah, tapi mengingatkan diri kita kepada Allah. Tapi lihat di khutbah nikah, ayat yang tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam khutbah nikah juga ditempel. Jadi bukan berarti alasan karena sibuk dalam rumah tangga, sibuk ngurusin istri, sibuk ngurusin suami, sibuk ngurusin anak, nggak ada alasan kalau keluarga tersebut tidak menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Fungsinya menikah untuk menambahkan takwa kita kepada Allah. Di dalam pernikahan nimbul ketakwaan itu kan dari diri kita masing-masing, betul nggak? Suami sama istri baik-baik, kalau bicara nggak usah teriak-teriak. Bib, suami saya kalau ngomong mah teriak-teriak, ya maaf, mungkin kali dia budeg. Kalau ada suami kalau ngomong dikit sama kita tuh merintahnya agak keras, ya nggak apa-apa, namanya juga imam rumah tangga. Yang namanya imam suaranya lebih kecil apa lebih rendah? Lebih rendah atau lebih gede? Lebih gede lah suaranya. Allahu Akbar, makmum dengar. Coba kalau imam Allahu Akbar, mana yang dengar makmum? Imam di dalam rumah tangga fungsinya juga banyak, tapi salah. Yang di akhir zaman banyak perempuan yang jadi kepala rumah tangga. Suami sekarang banyak suami yang solehah. Paham. Istri sekarang mah istri soleh, jalan petang-tang teng-teng, galak setengah mati sama suami. Kalau ngomong melotot matanya. Kalau ada yang begitu Pak, colok matanya. Bu, woi, ngomong sama suami itu yang santun. Ayang mau minum kopi apa minum teh? Haho. Emang manggil bapak apa? Bapak ke budak. Manehna. PA. Panggilannya juga panggilan mesra. Kenapa? Itu yang menimbulkan ketakwaan kita. Sayangnya lebih untuk di saat diberikan nasihat sama suami, ngikut. Kadang kalau suami kasih nasihat, istri jauh lebih pintar perasaan. Kalau udah dibilangin, yang yuk sholat subuh bareng yuk. Udah bapak aja duluan, saya masih mau tidur. Bapak kalau begitu tuh Pak, hati-hati. Bu, oi, bu, awo, sare. Bu, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Nanti lo sadar. Di sorga banyaknya laki-laki Pak, tenang Pak. Model-model kayak gini nih. Bapak sorganya di tengah. Kelihatan muka-muka teraniaya. Bu, tahu nggak sih istri masuk neraka itu kenapa sih gara-garanya? Hah? Durhaka. Sama siapa? Sama suami. Kalau ngomong sama suami bentak, merintah, nggak boleh seorang istri merintah seorang suami, nggak boleh. Ibu mau jalan ke pengajian nggak izin sama bapak, nggak ridho Allah. Jangankan keluar rumah, ibu mau berbalik badan, lagi tidur berbalik badan, nggak izin sama suami, Allah nggak ridho. Repot kan lu jadi bini? Repot nggak?
Ini syariat PA. Lah di mana-mana yang namanya syariat kan wajib dijalanin. Betul nggak? Ibu mau pipis ke kamar mandi, bapak lagi tidur ngorok, izin. Lah lu mah ketawa, geblek. Ini agama. Ngomong. Bib, kalau dibangunin bisa perang dunia. Iya pelan-pelan. Yang aku pipis hela. Bisa nggak? Bisa. Bapak balik badan, bapak lagi tidur. Yang aku madep kanan dulu ya. Bisa. Kenapa? Ini malaikat ibu, malaikat kanan kiri kita tuh nggak pernah tidur. Nggak boleh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu urusan tidur nih panjang nih kalau saya ceritain. Urusan 2 jadwal beak. Jangankan urusan ranjang. Ibu bawa air minum. Ibu minum sendirian di depan suami. Kalau suami nggak ridho dalam hatinya, haram minumannya. Biar rasah lu. Mengenak lu. Jadi gimana? Tawarin dulu suaminya. Romantis kenapa? 1 gelas minum berdua. Kalau dulu aja minum kelapa sedotannya betuker-tuker. Kadang 1 kelapa sedotan 2, yang satu nyangkut aja. Romantis, Nabi juga ngajarin romantis kok di dalam rumah tangga. Nabi kalau lagi minum, minta minum sama Siti Aisyah, ya Aisyah ambilkan aku air minum. Diambil air 1 gelas, dikasih ke Nabi. Begitu kata Nabi apa? Engkau minum lebih dulu ya Aisyah. Tidak ya Rasulullah, karena aku seorang istri, engkau lebih dulu karena engkau pemimpin di dalam rumah tangga. Tidak, ini karena perintahku, silahkan engkau minum. Itu dapat izin dari suami. Diminum sama Siti Aisyah 1 teguk lagi, 2 teguk lagi, 3 teguk lagi. Sudah ya Rasulullah. Diminum, diputer-puter gelas sama Siti Aisyah. Siti Aisyah deg-degan. Ini kenapa Rasulullah jijik? Kok kayaknya nggak lanjut diminum? Ya Rasulullah, apa mau diganti gelasnya? Tidak ya Aisyah. Lalu apa yang membuatmu ragu untuk meminum? Jawaban Rasulullah, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu di hujung daripada gelas ini. Aku ingin meminum dari tempat yang sama di mana engkau meletakkan bibirmu. Tuh Nabi romantis, geblek. Kalau ibu mah begitu diminum dikit sama bapak, iya bapak mah jorok. Betul Pak, betul. Kawin lagi Pak. Bu, nggak boleh gitu. Mesra ngapa mesra? Saya mau kasih, ibu mau masuk surga nggak? Beneran nih. Janji ya. Pulang dari sini ibu tiduran di pahanya bapak. Anak kecil tolong tutup kuping. Bu, surga mau nggak? Cuman tiduran di paha bapak. Boleh Pak? Boleh Pak? Bapak ragu-ragu kok. Takut kecoa kali yang keluar. Pak, bapak bisa ngancurin dosa seorang istri Pak. Saat istri ada di pangkuan bapak, dibelai rambutnya. Seberapa banyak belayan rambut tersebut, begitu Allah rontokkan dosa seorang istri terhadap suami dan kepada Allah. Tuh Pak, gampang Pak. Bapak mau nggak masuk surga bareng-bareng sama suami, sama istri Pak? Mau ada yang bilang enggak, no di pojok. Kenapa? Enggak Bi Pak, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Pak, Ibu, kalau bapak tiduran di paha ibu boleh nggak? Pernah? Kapan? Nyari uban sama kutu. Pegangin Bu sambil pijitin kepalanya, gitu loh Bu. Kalau habis dipijitin, bapak masih ngomel juga, cekek lehernya. Yang mesra ngapa di dalam rumah tangga? Ini pengantin mana pengantin? Woi, pengantin. Nama lu siapa? Gue nggak kenalan sama lu.
Aji. Aji Rojai. Calon istrinya Tri Wahyuni. Ji. Ji. Oi. Nikah lu kapan? Selasa. Lama. Berarti nikah di rumah mertua ya? Malam pertama nggak bisa ngapa-ngapain lu. Lu begitu masuk kamar Ji, lu periksa takut ada CCTV. Ji, malam pertama Ji, ambil wudhu istri sama Aji. Ambil wudhu, salat sunnah 2 rakaat buat Rasulullah. Setelah itu Aji doa sama Allah, istri yang ngaminin. Ya Allah, sebagaimana engkau halalkan kami dari yang haram, maka berkahi rezeki kami yang halal ya Allah. Istri jawab, amin. Doa lagi, ya Allah, sebagaimana engkau halalkan sesuatu yang haram, saat ini engkau dekatkan aku dengan pasanganku, insya Allah menjadi pasangan yang terus engkau ridhoi sampai ke dalam syurganya Allah. Istri jawab, istrinya, ngapa jadi ibu sih ibu yang ngamin? Istri yang jawab, amin. Yang ketiga, ya Allah, sebagaimana engkau halalkan yang haram, sesuatu yang dikatakan zina, di malam ini engkau halalkan aku untuk bersentuhan dengan istriku, keluarkan bibit dan benih yang menjadi kelak anak yang soleh soleha. Istri jawab, istrinya ibu, emang ibu istrinya semua? Istri jawab lagi, amin. Ini ada rekamannya nih, ya, ini live nggak? Ini live. Lihat di YouTube Ana, subscribe, loncengnya bunyiin, tonton videonya, like and share. Buka, lihat ini lagi, lihat doanya, dipraktekin nanti ya. Ya, insya Allah itu akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan kita kan pengen banget jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul nggak? Yang pertama di awal itu syukur di dalam rumah tangga, saling mengasihi dan mencintai selayaknya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu seorang istri dikasih duit sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Enggak dikasih, kelewatan bib. Bapak kadang suka ngasih ke ibu, kadang suka gedek. Pak, saya lipstik beak. Kalau ngambil lipstik udah sampai pantat. Korek-korek tuh lipstik. Kalau rezekinya suami lagi nggak ada, jangan dituntut. Gelar sejadah, sholat duha 2, 4, 6, 8, 12. Pilih. Kata Nabi, orang yang bakhil 2 rakaat sholat duhanya. Lah orang mau kaya sholat cuma 2 rakaat lah. 4, 6, 8. Lihat doanya bu. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di dalam tanah, tuh lihat doanya. Dipaksa Allah untuk memberikan rezeki buat kita. Betul nggak bu? Ibu sekarang mah parah, suami jalan kerja. Sama satu lagi bu, bu, sayang, enak dipanggil sayang, enak. Bapak manggil ibu sayang? Enggak, enggak. Jujur pak, saya dipanggil sama istri saya sayang. Saya dipanggil sayang. Saya kalau dipanggil di depan jamaah, sayang ini, saya nggak malu. Alhamdulillah. Ya gimana orang nggak sayang, orang mukanya aja begini. Ini limited edition ini. Saya nggak pernah malu dipanggil sayang. Coba lihat Nabi panggilan kepada Siti Aisyah, siapa dipanggil? Siapa? Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut, ini dia bib, masalahnya bib. Istri saya hitam legem. Panggilannya sweetie, PA. Sweetie, manis, kan bisa begitu. Jangan dipanggil hitam, sini hitam, jangan.
Apalagi dipanggil Blacky, Blacky. Wah, jangan. Kiamat kubro lu. Jangan. Harus dengan panggilan Mas. Itu yang bisa ngejaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Caranya paling gampang kalau kita mau ngikutin cara Nabi di dalam rumah tangga. Ingat, rumah tangga itu tergantung bagaimana kita kedekatannya dengan Allah. Kalau kita makin dekat sama Allah, rumah tangga kita, rumah kita baitijan. Surga ada di dalam rumah. Coba kalau dua-duanya nggak ibadah, wah kiamat di dalam rumah. Neraka tiap hari berantem. UFO ada UFO. Tahu UFO? Piring terbang tiap hari. Gombrang tetangga tinggal nanya, ini orang di dalam rumah lagi pada main sirkus apa? Itu kan aib. Kalau lihat hati yang syukur, aman di dalam rumah tangga. Corona kemarin 2 tahun kita dirasain, ngerasa ekonomi, waduh, morat marit. Betul nggak Pak Ku? Bansos beak. Pak Ku dicecer, aing terdapat bansos Pak Ku. Betul nggak? Yang jadi fitnah kan Pak Ku. Padahal semua juga lagi morat marit rezekinya. Tapi ada yang berhenti makan sorenya. Sarapan ada yang berhenti. Makan siang. Sore masih nyemil kopi. Makan ubi. Masih. Malam masih makan. Malam lagi masih nyemil Indomie. Masih. Apaan yang lu pusingin tiap hari makan mulu? 2 tahun kita dididik sama Allah. Sabar. Bapak yang tadinya kerja PHK. Pengurangan karyawan. Pusing. Aing juga. Jadwal Allah. Mobil sampai ditarik leasing. Puyeng aing. Tiap hari liar aing liar. Tiap hari. Tapi Allah nggak pernah nutup rezeki seseorang. Lihat introspeksi diri. Dosa apa yang telah kita lakukan terhadap Allah. Sampai Allah berbuat seperti ini. Menutup keran rezeki kita tuh cuma sedikit. Nggak ditutup banget. Sedikit ditutupnya. Tapi puyengnya setengah mati. Alhamdulillah corona telah berlalu. Omikron pun tidak berjalan lama. Karena ada politron keluaran baru. Ya Pak Ku ya. Alhamdulillah. Coba kita lihat. Kalau corona sampai gini hari masih ada. Ya Allah. Yang perempuan pakai cadar dibilang teroris. Sekarang semua yang laki pakai cadar. Bermasker semuanya. Betul, saya cuma kesian sama yang hidungnya pesek. Yang hidung mancung model saya mah enak pakai masker. Napas di sini masih ada udara lewat kanan kiri. Yang pesek mana diikat ngelesak. Paeh lu. Coba alhamdulillah syukur dong sama Allah. Emang mau didatengin virus lagi? Ogah na'udzubillah min dzalik. Syukur sama Allah. Fungsinya Ramadan. Banyakin kita bersyukur kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun yang akan datang bersama bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukan saya nggak mau berlama-lama di tempat ini, tapi apa boleh buat, waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita berjumpa lagi di gelombang cinta yang sama kepada Allah dan Nabi-Nya. Yang terakhir dari saya, di bulan Syawal ini perbanyak membaca Ya Arhamar. Dibaca 3 kali. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farrij alal. Kita minta kepada Allah, Allah memberikan kasih sayangnya sama kita. Kenapa sih Idul Fitri ini dibilang manusia hamba Allah akan dikembalikan dalam keadaan fitrah? Bu, Pak, kita lahir ke dunia dalam keadaan suci nggak? Suci nggak? Begitu keluar seorang bayi suci. Contoh di dalam kehidupan. Contoh saya main ke rumah bapak, saya main ke rumah ibu, saya pinjem cangkir buat bikin kopi. Dikasih yang bersih apa yang kotor? Saya ambil tuh yang bersih. Begitu saya ambil yang bersih, saya bikin kopi. Setelah bikin kopi, besoknya saya balikin. Itu kopi masih jadi kerak di dalam cangkir. Saya anterin piring cangkirnya, cangkir kotor ke ibu bapak. Marah apa kagak? Kualat lu. Habib masih dimarahin aja lu.
Ya pasti marahlah, orang dipinjemin bersih, dikembalikan kotor. Begitupun Allah punya keinginan bahwasanya Allah berikan kita kehidupan di dunia dalam keadaan suci. Allah berharap kita dikembalikan dalam keadaan begitulah fungsinya bulan suci Ramadan. Allah bersihkan dari dosa kita sampai berjumpa di bulan Idul Fitri dalam keadaan fitrah. Mudah-mudahan Allah sucikan zahir wa batin. Allah bersihkan dari segala rezeki yang haram. Allah jadikan rezeki kita selalu yang berpancuran, rezeki yang halal namun berkah. Amin ya rabbal ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, bijahi الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجبني الأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول والمأمول والصليشان ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الطغى والحدى والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالله منة والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Ayuhal hadirin jamaah rahimakumullah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.